Warga Jakarta, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menekan laju penyebaran COVID-19, mulai dari meningkatkan jumlah testing, tracing, hingga fasilitas kesehatan serta ketersediaan vaksin meski jumlahnya masih terbatas. Tapi ternyata angka kasus positif dan klaster keluarga masih tinggi. Butuh kedisiplinan dan kesadaran dari tiap individu dan keluarga sama-sama bertanggung jawab menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Di episode Ngobrolin COVID-19 kali ini kita akan berbincang dengan salah satu penyintas COVID-19 yang juga sudah sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, tapi ternyata masih bisa terkena virus ini. Saya sudah bergabung dengan Mas Teguh Parvinanda melalui aplikasi Zoom atau virtual. Pada saat dikonfirmasi COVID-19 itu apakah ada gejala? Kalau ngomong soal gejala, pada saat itu memang iya, saya sudah mengalami gejala dan gejala yang saya rasakan cukup berat ya waktu itu, karena terutama dihasilkan oleh demam yang saya rasakan. Tapi yang saya rasakan adalah demam saya nggak turun-turun selama hampir 3 hari waktu itu. Dan cukup tinggi demamnya, kemudian saya juga punya sakit kepala, pusing, yang berkelanjutan dan menetap pusingnya. Jadi sebentar ada di bagian belakang sebelah kanan, kemudian berpindah ke kiri, ke depan, dan seterusnya. Nah, 2 hal ini yang saya rasakan terutama dan akhirnya membuat kondisi fisik saya waktu itu cukup terkuras ya, dan akhirnya memutuskan saya untuk oke, kita harus ke rumah sakit untuk swab, untuk memastikan, karena kan kita tahu dalam situasi seperti ini ya, swab tentunya jadi salah satu langkah antisipatif yang harus kita lakukan. Saya ke rumah sakit, kemudian di sana ditangani di IGD, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kemudian setelah itu dilakukan beberapa observasi dan tes, dan pihak dokter waktu itu menyatakan, Bapak diobservasi dulu untuk 1 malam, mohon untuk menginap. Besok pagi hasil keluar, setelah itu baru kita akan tentukan langkah selanjutnya. Kalau negatif, silakan pulang, melanjutkan pengobatan di rumah. Kalau positif, Bapak harus dirawat di unit khusus untuk perawatan pasien COVID. Dan keesokan harinya, istri saya kebetulan masih ikut menginap di kamar transit saat itu. Besok paginya jam 6 kita dapat hasil, balik ke kamar, istri saya ya udah sedih aja, udah nangis gitu ya, karena dia mengabarkan ke saya, Pak, hasilnya positif. Jadi sejak detik itu saya langsung dipisahkan, diarahkan ke unit khusus dan dirawat di sana. Selama perawatan, apa saja sih yang perawatan yang Mas Teguh dapatkan gitu di ruang khusus perawatan COVID-19? Saya sendiri pada saat diisolasi itu ya mendapat banyak perawatan dan sifatnya juga sangat intens. Selain diisolasi, makannya harus dijaga ya. Jadi ini waktu-waktu yang krusial, padahal di saat itu kita justru lagi lemes-lemesnya, lagi nggak punya tenaga, lagi nggak bisa menyemangati diri sendiri, kondisi fisik juga nggak memungkinkan, tapi di satu sisi kita juga harus tetap mengangkat stamina tubuh kita supaya kita bisa lebih terangkat imunitasnya. Saya sendiri nggak punya komorbid, jadi nggak punya pantangan. Apapun yang dimakan, apapun yang disediakan saya makan, tapi seleranya yang nggak punya. Begitupun keluarga saya, mereka sering mengirimkan saya makanan untuk saya konsumsi di rumah sakit. Nah, makanan-makanan ini yang akhirnya menjadi bagian penting juga untuk kita bisa sembuh dari kondisi COVID. Selain obat-obatan, obat-obatan nih, ya ampun, udah nggak kehitung jumlahnya ya, secara dosis maupun jenis obatnya. Obatnya sendiri kita bisa minum sehari 3 kali. 1 kali minum mungkin ada 8-9 jenis obat yang kita minum, ada vitamin, ada obat, paracetamol, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita secara intensif dimonitor kondisi fisik kita pagi hari, siang hari, dan malam hari menjelang tidur itu sekitar pukul 20 atau 23. Itu yang tensi kita dicek, kemudian saturasi oksigen kita dicek, dan tentunya juga suhu tubuh kita dicek. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu juga yang akhirnya saya bawa setelah keluar rumah sakit sampai dengan detik ini. Saya masih secara kesadaran sendiri dan secara aktif membawa termometer untuk ngecek. Ya, mudah-mudahan sih nggak terjadi sesuatu nih sebagai antisipasi aja. Tapi itu kira-kira yang saya rasakan. Sampai saat ini, meski sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 begitu ya, Mas, masih ada nggak sih, Mas, efek atau sisa-sisa yang masih terasa gitu, atau gejala lain yang masih terasa setelah sembuh dari COVID-19? Masih yang kan memang kita tahu dari beragam sumber informasi, ada yang langsung
ya udah nggak ada gejala sama sekali, tapi ada juga yang masih mengalami gejala. Nah, saya termasuk yang kedua. Beberapa waktu setelah keluar rumah sakit pun saya masih bolak-balik IGD untuk beberapa keluhan yang saya alami, mulai dari dibilang GERD, ya saya nggak pernah punya pengalaman GERD, nggak punya riwayat GERD, tiba-tiba saya ada GERD, sempat dibilang ada serangan jantung dan lain sebagainya, macem-macem lah pokoknya. Tapi yang pasti beberapa gejala yang memang bisa divalidasi secara medis, karena saya juga lihat dari beberapa rujukan, diantaranya demam ya, masih merasakan demam, kelelahan, napas yang mudah sesak gitu ya, napas pendek. Nah itu juga yang saya alami sampai beberapa waktu, termasuk sekarang. Sekarang saya ngobrol sama Mbak Tami pun cukup menguras tenaga, cukup membuat harus mengatur napas supaya nggak cepat habis. Tapi apa pakai ini Mas? Pakai alat bantu pernafasan kayak oksigen? Rumah saya sekarang udah berasa rumah sakit, Mbak Tami. Jadi saya sekarang udah punya oksigen 2 macam, oksigen yang spray, yang semprot, yang kita bisa dapat di apotek juga. Kemudian oksigen yang tabung, yang ukurannya kira-kira sepinggang orang dewasa ya. Nah itu untuk beberapa kali itu oksigen itu cepet banget habisnya karena saking intensnya kita pakai ya. 2 hari lalu baru saja saya baru ngerasain ada sedikit nyeri di dada saya sebelah kanan. Dan nyeri-nyeri seperti ini kalau sudah datang biasanya agak lama untuk bisa saya recover lagi, butuh waktu yang lumayan lama, dan disitulah sakitnya biasanya. Dengan pengalaman Mas Teguh yang sudah pernah merasakan terkena COVID-19 dan bahkan sampai saat ini masih ada efeknya, ada nggak sih Mas pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama warga Jakarta, supaya lebih aware lagi, lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan, Mas? Saya rasa kalau pesan, saya tidak akan menjadi orang yang lebih pintar daripada yang lain, itu yang pertama. Yang kedua juga saya pikir kita sudah mendapatkan banyak pesan dari berbagai macam pihak di hari ini terkait dengan COVID dan apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi supaya kita juga tidak menjadi bagian yang terkena COVID ini. Jadi cukup dengan pesannya, sekarang kembali ke diri kita sendiri. Apa yang kita mau lakukan dengan situasi yang ada ini? Kalau buat saya pribadi, prinsipnya adalah kalau memang kita tergolong ya mungkin nggak terlalu memikirkan masyarakat, bangsa, dan negara. Coba kita pikirkan diri kita sendiri. Apa yang terbaik untuk diri kita, bagaimana kita bisa mengamankan diri kita dari COVID. Setelah itu secara berjenjang coba kita mulai pikirkan keluarga kita, masyarakat yang di dekat kita, kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Salah satu hal yang penting buat saya selain tentunya kita mengantisipasi dari segi 3M dan lain sebagainya, belum lagi sekarang juga ada upaya vaksinasi dari pemerintah, tapi yang paling penting adalah ketika kita sudah terkonfirmasi COVID-19. Nah ini masih terpecah ya bagaimana cara masyarakat menyikapi ini. Ada yang secara ya kebetulan kayak saya nih, saya sih nggak ada yang perlu saya tutup-tutupi ya. Kebetulan saya ketua RT di rumah. Jadi begitu saya kena COVID, walaupun saya nggak kontak erat dengan siapapun, saya hampir nggak pernah keluar rumah. Tapi pada akhirnya saya sampaikan ke warga. Saya juga berharap kita semua juga punya kesadaran yang sama. Ketika kita sakit, terkonfirmasi positif, jangan kita simpan untuk diri kita sendiri. Nggak adil buat yang lain. Dan itu juga nggak membantu pemerintah punya program. Kita harus sampaikan saya kena, dari situ akan di-tracing kan ya, dicari gimana kontak eratnya. Kemudian langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan apa saja. Jangan kita memikirkan diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak ya Mas Teguh untuk kesediaan waktunya berbagi dengan kami, dan juga semoga warga Jakarta bisa mengambil hikmah dari cerita atau pengalaman yang dirasakan oleh Mas Teguh selaku penyintas COVID-19. Oke warga Jakarta, segitu dulu ya ngobrolin COVID-19 kali ini. Perlu kerja bersama untuk mengakhiri pandemi. Ambil peranmu untuk mencegah penyebarannya. Utamakan di rumah saja kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.